Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Andela Sandrini Ulang dengan NIM 2219050. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Lambanapu, mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua dan Asiatik ditemui di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi yang menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Situs Lambanapu yang hanya berjarak 10 km dari Wengapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadirannya di Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesid berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperhatikan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil situs studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridisasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lambanapu dan Melolo memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya, Sumba diduga sudah dihuni populasi Australomelanesia sehingga menjadikan percampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana kita lihat sekarang. Situs Lambanapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring berjalan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lambanapu memberikan pemahaman tentang
diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar, mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara sungai dan bereksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lambanapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya megalitik memasuki Nusantara termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap arwah leluhur ini rupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya diterima dan berkembang luas, bahkan berkelanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya megalitik itu masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Marapu. Sumba adalah bagian yang tak terpisahkan dari wawasan Nusantara hingga sekaligus menguatkan nilai keindonesiaan. Di lain sisi, penggalian dan pemasyarakatan nilai-nilai itu akan menumbuhkan pemahaman tentang siapa orang Sumba, sehingga melandasi penguatan karakter dan penumbuhan kebanggaan, sekaligus menginspirasi kemajuan dan yang kemudian bermuara pada peningkatan kontribusi bagi bangsa di masa depan.